Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 25 Juni. Judulnya, Pengeringan Sungai Efrat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Salah satu keunggulan Babel adalah cara Sungai Efrat mengalir di bawah temboknya, menyediakan pasokan air yang tidak terbatas bagi kota itu. Itu juga terbukti menjadi kelemahan Babel. Nitokris, seorang ratu Babilonia kuno, telah membuat pengerjaan tanah di sepanjang sungai untuk mengembangkannya sebagai jalur menuju kota. Dan dalam proses pengerjaan ini telah mengalihkan sungai menjadi rawa agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Kores menyadari bahwa dia dapat melakukan hal yang sama. Dengan mengeringkan sungai Efrat, dia dapat dengan nyaman mengerahkan pasukannya ke bawah tembok. Begitu berada di dalam tembok kota, Kores menemukan tembok pertahanan yang mengikuti sungai melewati kota tidak dijaga, dan kota itu runtuh dalam satu malam. Sejarawan Yunani kuno Herodotus memberitahu kita bahwa mereka yang tinggal di pusat kota Babel tidak tahu bahwa pinggiran kota telah runtuh, karena itu adalah waktu perayaan. Dan semua orang menari dan memanjakan diri dalam kesenangan. Ditulis oleh Herodotus, The Histories Tom Holland Trans, halaman 94. Dari tulisan Herodotus ini, kemungkinan ini adalah pesta yang sama dengan pesta Belsasyar yang digambarkan di Daniel 5. Dalam Daniel 5 ayat 18-31 dan Wahyu 16 ayat 12-19, ada persamaan yang kita temukan di antara beberapa kutub di Wahyu dan kisah kejatuhan Babel. Dalam menjelaskan bagaimana membedakan tanda-tanda zaman, Yesus memperingatkan murid-muridnya. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Matius 24 ayat 42 dan 43. Sama seperti pada kejatuhan Babel, kemunculan Kristus yang tiba-tiba akan mengejutkan Babel modern. Namun tidak perlu seperti ini. Kita telah diberi banyak bukti tentang kedatangan Yesus yang segera dalam banyak nubuatan yang terperinci. Dunia bukan terkejut karena tidak tahu apa yang Tuhan telah nubuatkan. Dunia akan terkejut karena telah memilih untuk tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Amaran untuk akhir zaman dalam Wahyu 16 ayat 15 dituliskan, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 20. Tuhan memberkati kita semua.